Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdahu wa hudah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini dan melalui mimbar yang penuh berkah ini, terlebih dulu saya ingin mengajak utamanya untuk diri saya sendiri dan juga untuk hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama senantiasa berupaya untuk menjaga serta meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jalan senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan. Di sisi lain kita jaga konsistensi kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Terlebih saat ini kita bersama berada di satu bulan yang mulia, bulan Ramadan, sebagai bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah ar-ruhaniyah ar-rabbaniyah, bulan di mana Allah memberikan didikan rohani kepada kita secara langsung, dan pendidikan selama di bulan Ramadan ini, manakala dibanding dengan nilai-nilai kebaikan yang lain, memiliki tingkat efektivitas di dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena pendidikan di bulan Ramadan ini bersifat to the point, langsung menempah ke jiwa, ke ruhani, dan kepada keimanan kita semua. Di mana di pagi hari kita diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga. Sejak terbitnya matahari, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Dan ini kita lakukan semata-mata tidak lain karena kita merasa diawasi oleh Allah dan mengharap akan keridhoannya. Andaikan kita mau dan bukan karena Allah, kita bisa sebetulnya mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa diketahui oleh siapapun, lalu kemudian kita mengaku di hadapan orang lain bahwa kita masih berpuasa, tapi itu tidak kita lakukan semata-mata kita merasa diawasi oleh Allah dan berharap akan keridhoannya. Dan ini kita lakukan secara kontinu selama 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan ini. Sungguh sebuah pendidikan yang sangat efektif di dalam menempa kejiwaan dan keruhanian kita. Di sisi lain, di malam harinya kita ditempa dengan qiyamu Ramadan, mendirikan ibadah di malam Ramadan dengan sholat tarawih, tadarrus, dan juga qiyamul lail di malam harinya. Tentu hal ini juga akan menumbuhkan satu kebaikan di dalam kejiwaan dan keruhanian kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qamahu wa shamahu kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh." Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, berqiyamul lail di malam harinya, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu target Allah dengan memberikan tarbiyah ruhaniyah selama bulan Ramadan ini tidak lain adalah sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya maksimal ataupun tidaknya pendidikan dari Allah, tarbiyah dari Allah selama bulan Ramadan ini dikembalikan kepada kita semua. Sejauh mana kita melaksanakan konsistensi kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya selama di bulan Ramadan ini, itulah yang akan menentukan kualitas hasil daripada pendidikan tarbiyah selama di bulan Ramadan ini. Karenanya di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Hurairah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa, maka tidak butuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala manakala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karenanya hadirin, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita jaga puasa kita, qiyamul lail kita, agar ketika kita telah keluar dari tarbiyah Ramadan ini benar-benar mendapatkan target sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba dan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 indikasi sejauh mana kita telah memperoleh pendidikan di dalam bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya pendidikan atau tarbiyah di dalam bulan Ramadan ini minimal akan mencerminkan 3 kesalehan. Yang pertama adalah kesalehan pribadi, di mana kita semakin bertambah di dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesalehan sosial, karena selama bulan Ramadan ini selain kita dididik untuk meningkatkan kualitas pribadi,
tetapi juga kita di sisi lain dididik untuk berinteraksi sosial dengan baik. Bukankah kita sering mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Ibnu Najar, Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi." Barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, maghfiratan lidzunubi, pengampunan dari dosa-dosanya. Wa kana itqan lahu liraqabatihi, kemudian Allah akan membebaskan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairu ayyanqusa min ajrihi syai', dan dia juga mendapatkan nilai pahala sebagaimana mereka-mereka yang berpuasa. Ini adalah bentuk sosial, nilai-nilai sosial yang ditanamkan di dalam pendidikan bulan Ramadan. Maka seusai bulan Ramadan, sejauh mana kebaikan kesalehan sosial kita kepada sesama. Dan yang ketiga yang dicerminkan di dalam pendidikan Ramadan tidak lain adalah kesalehan lingkungan. Kita tahu selama kita menjalankan ibadah puasa, kita berhenti makan dan minum. Ini artinya kita juga menghentikan produksi sampah akibat makanan dan minuman kita sejauh kita melaksanakan ibadah puasa. Ini salah satu dari bentuk kesalehan lingkungan yang diajarkan di dalam nilai-nilai berpuasa. Semoga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inayah dan hidayah Allah senantiasa menaungi kita semua. Semoga kita dapat menjalankan tarbiyah Ramadan ini dengan baik, sehingga puasa kita, qiyamul lail kita benar-benar berkualitas, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini akan benar-benar kembali kepada fitrah kita, bersih dari dosa-dosa kita, baik antara diri kita dengan Allah maupun antar sesama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidun ni'am wa tarbul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi tahirat. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha mastata'tum wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma kshif annal bala wal waba wal ghala wal fahsya
والمنكر والشدائد والمحن والفتن والكرب والهمزان والأمراض والأسقام والألم والطاعون من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.